Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Hamid dengan NIM 4212301135 dari kelas 5B pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program untuk mesin vision pada UTS kali ini, yaitu tentang HOG. Yang pertama saya di sini menggunakan beberapa library, yaitu import OS time, NumPy, Pandas, Joblib, Schemate fitur, di mana OS time ini berfungsi untuk ketika pada saat running akan menampilkan berapa lama waktu yang digunakan. Yang kedua itu ada SPM, di sini ada metode yang digunakan, ada pipeline, selection, dan di sini juga saya menggunakan namanya confusion matrix, akurasi score, precision score, F1 score, kualifikasi report. Di mana ketika pada saat hasil running selesai akan menampilkan confusion matrix, berapa akurasi, presisi, dan F1 score-nya dan hasil klasifikasinya. Di sini saya juga menampilkan warning di mana ketika ada kesalahan dia akan memberikan warning ketika saat di running. Dan di sini saya juga membuat namanya CSV pad, MNIST Letters Trend CSV, di mana file yang saya ambil digunakan menggunakan kode ini. Selanjutnya total sampel yang digunakan adalah 13.000, di mana setiap kelas itu ada 500 per sampel. Yang kedua, yang ketiga adalah PCA. Di sini saya menggunakan PCA, jadi ketika saya di running itu true. Di sini adalah PCA 64, ini ada SVMC 0,5. Ini adalah hasil sementara ketika di running, dan sini juga akan menggunakan run LLCV, di mana ketika pada saat running 10 volt selesai maka akan dilanjutkan dengan running LLCV. Saya juga menggunakan seed itu sebanyak 42. TL time sama dengan time, yaitu ketika pada saat di running akan menampilkan berapa lama waktu yang akan ditampilkan. Yang kedua, ketika pada saat di running dan file tidak ditemukan maka akan menampilkan file tidak ditemukan di dalam file CSV path. Ketika file ditemukan maka akan menampilkan memuat CSV. Baik, selanjutnya adalah df, di mana ini akan menampilkan file yang telah diambil pada file yang dalam folder yang sama. Di sini saya menggunakan xall dan xall reshape, di mana ketika di setiap pixel diambil maka akan nge-reshape 2 kali 28 kali 28 dan akan dibentukkan orientasi MNIST Letters Trend CSV-nya. Selanjutnya sampel. Sampel yang saya ambil adalah 500 per kelasnya dari A sampai Z. Jadi total kelas yang diambil adalah 13.000 sampel. Selanjutnya ketika sampel sudah balance maka akan diambil sampel per kelasnya yaitu 500. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu histogram of oriented gradient transformer atau HOG, di mana di sini saya menggunakan init untuk inisiasinya untuk memanggil HOG. Dan sini saya menggunakan orientasi 9, pixel per pixel 4,4 dan sel per bloknya 2,2. Selanjutnya ketika fitur HOG sudah dihitung satu kali saja, HOG akan menghitung untuk 13.000 sampel itu hanya satu kali dan akan menampilkan berapa lama waktunya. Dan saya di sini juga menggunakan orientasi 9, pixelnya itu 8,8 dan sel per blok itu 1,1. Nah, ketika hasil sudah selesai, maka label akan muncul dari A sampai Z. Akan dibikin kelasnya per masing-masing huruf yaitu A sampai Z. Selanjutnya fungsi untuk menyimpan confusion matrix, di mana ketika hasil telah keluar, maka di sini akan menyimpan hasil matrix yang telah dibuat tadi. Nah, ketika hasil sudah muncul, di sini saya juga menggunakan program PLT, title,ylabel, xlabel, ytix, dan ytix, di mana ketika hasil sudah muncul, maka akan diubah menjadi file PNG atau picture. Selanjutnya saya membuat pipeline ini tanpa HOG, di mana di sini menggunakan PCA. Selanjutnya, sebelum menjalankan program LOCV, saya di sini melakukan evaluasi 10 volt sementara untuk menghitung seberapa bagus desain ini dengan cepat. Di mana di sini akan menampilkan berapa presisinya, akurasinya, F1 score, dan memunculkan confusion matrixnya juga. Di sini adalah hasil di terminal ketika hasil sudah muncul. Selanjutnya adalah LOCV atau
yang disebut dengan LCV ini ketika dijalankan akan menghitung kembali seperti 10 volt, tetapi di sini hasilnya lebih baik dan lebih presisi, tetapi memakan waktu lebih lama, di mana hasil program yang saya buat sama seperti yang 10 volt di atas, menampilkan juga presisi akurasi, dan akan memanggil fungsi plot ketika hasil LCV ini sudah benar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ketika itu terbaca A, maka dia akan masuk ke kelasnya A. Selanjutnya, ketika hasil CSV ini akan diubah menjadi conversion matrix dengan label huruf, di mana file ini akan disimpan dalam bentuk TXT. Berikut di sini adalah hasil 10 volt, di mana di sini memiliki presisi yang total presisi yaitu 0,7, di mana hasil ini sekitar 73% atau sekitar 9.000 data yang dapat dibaca oleh hasil program tersebut. Dan di sini juga ada beberapa kelas terburuk di mana A itu hanya terpanggil sekitar 43%, dan kelas G itu hanya terpanggil sekitar 40%. Dan kelas terbaik itu berada di huruf S di mana terpanggil sekitar 92%, dan Z yaitu sekitar 91%. Selanjutnya ini adalah hasil klasifikasi LOCV, di mana hasil ini yang memakan waktu lebih lama, dan hasil ini juga tidak jauh dengan hasil 10 volt, yaitu hasil presisinya juga sekitar 73%, dan presisi terendah, kelas terendah yaitu ada di kelas A, yaitu hanya sekitar 40%, dan di kelas G sekitar 40%. Sama juga seperti yang tadi, S dan Z merupakan kelas tertinggi, sekitar 92 sampai 91%. Dan juga di sini ada F1 skornya, itu sekitar total 0,72 atau 72%. Di sini juga adalah hasil confusion matrix LOCV, di mana tadi kelas A merupakan kelas yang sangat rendah atau sangat buruk, yang dapat dibaca datanya hanya sekitar 29 data dari 500 data. Selanjutnya ada di kelas G hanya 209 data dari 500 data yang sudah di running. Selanjutnya kelas terbaik itu berada di kelas Z, di mana itu terpanggil sekitar 459 data dari 500 data. Berarti hanya 41 data yang tidak terpanggil atau tidak terbaca dengan program ini. Dan selanjutnya juga di kelas S itu terbaca sekitar 460 sampel. Berarti hanya 40 sampel yang tidak terbaca. Berarti di sini hasil presisinya tuh lumayan tinggi, yaitu sekitar 90%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.